Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia dengan NIM 123002005. Di sini saya ingin mendemonstrasikan mengenai pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama itu ada persiapan alat. Untuk persiapan alat yakni ada termometer, terus ada midline, anggap saja ini midline, terus ada jangka panggul, lalu ada meja datar dan pengukur lila. Lalu selanjutnya ada timbangan bayi. Setelah persiapan alat, ada persiapan ruangan. Yang pertama-tama kita pastikan ruangan dalam keadaan hangat, dan yang kedua tutup pintu dan juga jendela. Selanjutnya yaitu persiapan petugas, perhatikan kesehatan dan juga kebersihan diri petugas. Lalu yang kedua, cuci tangan dengan 6 langkah dengan sabun dan bilas dengan air sampai bersih. Lalu setelah itu memakai handscoon untuk memeriksa fisik BBL jika dilakukan sebelum memandikan bayi. Nah, selanjutnya persiapan bayi. Untuk bayi itu diletakkan di atas meja datar atau bisa menggunakan tempat tidur bayi yang telah dialasi dengan kain bersih dan juga kering. Dan upayakan tempat untuk pemeriksaannya itu aman untuk menghindari bayi terjatuh. Jadi untuk langkah kerja yang pertama, kita membuka bedong bayi. Nah, setelah kita membuka bedong bayi, kita periksa dengan keadaan umum. Kita periksa keadaan umum bayi dengan memposisikan menghadap ke arah petugas. Lalu kita kaji keadaan umum bayi. Tubuh bayi gemuk, bayi besar, bayi tenang, dan juga bayi diam. Lalu kita periksa bagian-bagian tubuhnya. Tubuhnya proporsional. Dan selanjutnya jika bayi menangis, kita amati apakah tangisannya itu normal, merintih, atau melengking. Jika tangisannya melengking atau merintih, menandakan ada masalah pada bayi. Lalu pada saat pengkajian keadaan umum bayi, posisi bayi itu dalam keadaan terlentang menghadap petugas dengan kaki bayi terletak dekat dengan petugas. Kemudian posisikan bayi itu dengan kepala mendekati petugas. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pengukuran kepala bayi, baik pengukuran diameter dan juga ukuran melingkar atau sirkumferensia kepala bayi. Jadi kita ambil kain dan dilipat, tempatkan pada punggung bayi. Nah, setelah itu buka bedong bayi bagian atas kepala secara hati-hati dan nyamankan posisinya. Setelah itu kita ambil jangka posisi panggul dengan cara busurnya itu ditempatkan di siku dengan lengan atas, kedua jari berada pada ujung jangka panggul. Jadi yang pertama itu kita lakukan pengukuran pada bayi. Untuk pengukuran diameter itu menggunakan jangka panggul. Kita menggunakan jangka panggul. Lalu untuk pengukuran sirkumferensia itu kita menggunakan midline. Ini, jadi kita menggunakan midline. Lalu posisikan bayi miring dengan cara mengganjal punggung bayi menggunakan kain atau bedong. Kita miringkan punggung bayi seperti ini. Nah, setelah itu yang pertama kita periksa subocciput bregmatica. Lalu yang kedua kita juga periksa suboccipito frontalis, yaitu dengan cara menempatkan tangan kiri pada daerah frontalis dengan hasilnya berapa. Lalu yang ketiga kita juga memeriksa fronto-occipitalis dengan menempatkan tangan kanan pada daerah occipito dengan hasil berapa, misalnya 12 cm. Lalu yang keempat itu kita memeriksa mento-occipitalis dengan cara menempatkan tangan kiri pada daerah mento atau di bawah dagu dengan hasil berapa. Lalu dan yang kelima itu submento bregmatica, yaitu dengan cara menempatkan tangan kiri ke bawah dagu dan tangan kanan pada bregmatica dengan hasil berapa. Nah, setelah itu kita juga melakukan pemeriksaan 2B, yaitu yang pertama biparentalis, yaitu jarak yang terjauh. Di sini jarak yang terjauh antara os parentalis kanan dan juga kiri dengan hasil 8 cm misalnya. Lalu yang kedua yaitu bitemporalis, jarak yang terjauh antara sutura dan sutura koronaria dengan hasil 9 cm. Lalu selanjutnya kita mengambil midline untuk mengukur sirkumferensia
atau lingkar kepala. Yang pertama yaitu sirkumferensia occipito-bregmatica dengan cara meletakkan midline di bawah kepala dengan melewati occipito di atas telinga, occipito atau di atas telinga, dan tingkatkan dengan titik temu bregmatica atau bawah rambut bagian dahi. Seperti ini. Lalu yang kedua, sirkumferensia fronto occipitalis, yaitu dengan cara melingkarkan melewati occipito atau di atas telinga dengan titik temu frontalis atau di atas alis, digunakan sampai umur 6 tahun. Seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu mento occipitalis dengan cara melingkarkan menuju ke dagu. Nah, setelah itu selanjutnya melakukan pemeriksaan secara head to toe. Yang pertama, posisi bayi mengarah ke petugas. Kita melakukan inspeksi pada daerah kepala. Itu kita lihat rambutnya berwarna hitam, hijau cukup. Lalu selanjutnya kita melakukan inspeksi wajah bayi. Kita lihat apakah simetris atau tidak warnanya, kemerahan atau cyanosis atau iterus. Lalu kita inspeksi mata bayi. Setelah kita menginspeksi mata bayi, kita juga melakukan pemeriksaan hidung pada bayi. Kita lihat apakah lubang hidungnya itu simetris atau tidak, dan apakah bayi itu dapat bernapas normal melalui hidung. Lalu adakah pernafasan cuping hidung ataukah tidak, dan kita juga melihat apakah sudah terbentuk sekat atau septum antara lubang hidung atau tidak. Dan kita juga periksa adakah sekret yang berlebih atau tidak. Nah, selanjutnya ke pemeriksaan mulut bayi. Kita periksa mulut bayinya, adakah kelainan bentuk atau labiozikisis. Lalu kita kaji mukosanya, apakah kering ataukah lembab, cyanosis atau tidak, dan juga periksa palatumnya normalkah ataukah ada palatozikisis, seperti itu. Selanjutnya kita periksa bagian telinga bayi. Telinganya ini simetris atau tidak. Lalu kita juga periksa daun telinganya, apakah tulangnya itu terbentuk sempurna atau tidak, teraba kaku atau masih lentur dan menempel di kepala. Setelah itu tatap muka bayi, bayangkan garis melintasi kedua mata bayi sepertiga bagian telinga atas, dan harusnya itu berada lebih tinggi dari garis mata. Dan selanjutnya kita periksa refleks. Untuk refleks labella itu kita sentuh dan tekan lembut dengan ujung jari di daerah pangkal hidung. Untuk refleks berkedip atau konjungtiva mandibularis, itu kita sentuh dan tekan lembut dengan ujung jari di daerah atas alis sampai dengan tulang pipi. Selanjutnya kita juga periksa refleks rooting atau mencari puting susunya. Kita sentuh salah satu sudut bibir atau pipi bayi, maka bayi itu akan langsung memiringkan kepala ke arah datangnya sentuhan dengan membuka mulutnya tersebut. Lalu selanjutnya kita periksa refleks Moro atau refleks kejut. Jika dikagetkan, maka bayi akan bereaksi dengan menarik dan menjulurkan lengannya. Bahkan terkadang itu gemetar. Selanjutnya kita periksa dada bayi. Kita buka baju bagian atas bayi. Nah, kita buka, lalu kita lakukan inspeksi, dan bentuk dan juga ukuran dadanya itu tampak normal atau tidak. Nah, setelah kita tadi melihat ukuran dada, itu kita lihat adakah tarikan interkostae atau tidak. Dan kita juga perlu perhatikan bentuk puting, nodul yang terbentuk sempurna atau tidak. Lalu lakukan auskultasi, dengarkan suara nafas dengan menggunakan stetoskop atau stetoskop. Jadi kita menggunakan stetoskop, kita bisa menggunakan ini. Kita menggunakan stetoskop. Nah, setelah itu dengarkan kanan dan juga kiri dada dan kedua sisi punggung. Adakah stridor atau suara lain saat inspirasi? Dengarkan suara jantungnya, misalnya itu lubduk tunggal.
Lalu setelah itu kita juga periksa bahunya. Lengannya itu lengan atau tangan bayi. Kita kaji bentuk dan juga gerakannya itu normal atau tidak. Lalu kita juga periksa simetris atau tidak, dan kita juga periksa kelengkapan jari-jari bayinya. Kita periksa apakah ada sindaktil atau polidaktil, dan kita juga periksa refleksgraf atau menggenggam. Itu kita biasanya secara menyentuh dengan cara seperti ini, kita memegang tangannya bayi, itu biasanya secara spontan bayi tersebut akan menekuk atau menggenggam jari-jarinya kita, seolah-olah itu dia tuh ingin menggenggam, seperti itu. Lalu kita melakukan pemeriksaan perut pada bayi. Kita inspeksi bentuknya itu normal atau tidak. Lalu kita juga periksa tali pusatnya, adakah penonjolan sekitar pusat atau tidak. Dan juga dilihat dan juga diperiksa apakah tali pusatnya itu berwarna kemerahan atau tidak, sampai meluaskah atau sampai meluas pada perut atau tidak, seperti itu. Lalu kita palpasi, adakah pembesaran hepar atau limpa. Nah, setelah itu pasang termometer digital di aksila bayi dan ukur dan catat hasilnya. Hasilnya normal, yaitu 36,5. Nah, setelah itu ukur lingkar dada bayi menggunakan midline. Kita ukur menggunakan midline. Itu setelah kita ukur, itu kita miringkan. Lalu kita ukur lingkar dada bayi menggunakan midline. Caranya dengan cara kita memiringkan bayi, lalu selipkan midline di aksila bayi, seperti ini. Lalu diselipkan di aksila bayi. Ukur secara melingkar dimulai dari dada, aksila, punggung, kembali ke dada, atau pengukurannya itu dilakukan secara melalui kedua puting susu, seperti itu. Lalu catat hasilnya berapa. Lalu kita juga melakukan pemeriksaan punggung pada bayi. Caranya kita miringkan bayi, lalu lakukan palpasi tulang punggung dengan jari, lurus atau tidak. Lalu kita periksa juga adakah benjolan pada tulang punggung atau adakah spina bifida. Setelah itu kita juga mengukur lingkar lengan atas bagian lingkar. Lalu kita ukur lingkar lengan atas bayi atau lila dengan menggunakan alat pengukur lila untuk bayi. Ukur panjang dengan bayi dimulai dari sendi bahu atau os acromion sampai dengan siku atau os olecranon. Lalu setelah kita melakukan pengukuran, kita catat hasilnya. Ukuran lila normalnya, ukuran lila bayi itu normalnya 11 sampai 12 cm. Lalu kita pegang pergelangan tangan bayi dan hitung nadinya. Nah, untuk normalnya itu 120 per 160 per menit. Lalu setelah itu tutup kembali baju bagian atas bayi yang tadi dibuka. Nah, setelah itu kita lakukan pengukuran respirasi rate pada bayi. Yang pertama, amati naik turunnya dada bayi atau perutnya. Lalu kita hitung selama 1 menit penuh. 1 menit penuh dengan menggunakan stopwatch atau jam tangan misalnya. Lalu setelah kita menghitung respirasi rate bayi, kemudian kita juga periksa genitalia dengan cara membuka popok bayi. Kita lakukan inspeksi, sebutkan jika jenis kelamin bayi apakah laki-laki dan juga jika perempuan. Nah, jika ini bayinya laki-laki, kita lihat kulit skrotumnya itu terdapat guratan terbentuk sempurna atau tidak. Dan jika guratannya itu tidak sempurna, itu menandakan bayi tersebut itu terjadi prematur. Lalu kita juga inspeksi testis, itu sudah turun atau belum jumlahnya. Terkadang itu jika bayi dingin, testisnya itu akan naik ke atas dan tidak berada dalam skrotum. Jadi penisnya itu ke atas. Dan jika tidak menemukan salah satu atau kedua testis, maka kita coba menghangatkan tubuh bayi.
Lalu kita lihat apakah lubang uretra di ujung penisnya itu ada atau adakah hipospadia. Nah, sedangkan untuk bayi perempuan itu kita lihat apakah labia mayoranya itu sudah menutupi labia minora atau tidak, dan adakah pengeluaran darah atau pengeluaran darah mens atau keputihan. Dan untuk normalnya adanya pengeluaran darah mens atau keputihan itu terjadi 1-2 hari setelah kelahiran bayi. Nah, hal ini akan berlangsung pada 4-6 hari dikarenakan adanya pengaruh hormon dari si ibu. Nah, setelah itu kita periksa anus bayi apakah sudah keluar mekonium atau tidak. Jika BBL ini dalam 24 jam belum mengeluarkan mekonium, rujuk atau melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak. Dan tidak diperbolehkan petugas itu memeriksa keberadaan anusnya dengan menggunakan termometer. Selanjutnya kita periksa reflex glands dengan cara saat bayi disentuh pada lipatan paha kanan dan juga kiri itu dengan jari tangan, maka ia itu akan berusaha mengangkat pahanya. Si bayi tersebut itu akan berusaha mengangkat pahanya. Lalu kita juga melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah pada bayi. Lalu kita pegang kaki bayi dan luruskan apakah panjangnya itu sama atau tidak gitu. Nah, jika salah satu kaki bayi itu mengarah ke dalam dan tidak bisa diluruskan, mungkin bayi tersebut mengalami kaki pekuk ya. Kita periksa apakah tungkainya tampak normal atau tidak, dan kemudian kita periksa kelengkapan jari kakinya. Kita periksa adakah polidaktili atau jumlah jari yang lebih dari 5, dan adakah sindaktili. Sindaktili itu adanya selaput di antara jari-jari tengah. Nah, setelah itu kita periksa guratan atau raja telapak kaki kurang lebih dari 1/3 anterior. Jika kurang, menandakan bahwa bayi itu prematur. Nah, setelah itu kita periksa refleks Babinski pada kaki bayi. Caranya kita menggosok lembut telapak kaki bayi bagian luar ke arah jari atau letter L gini, atau membentuk angka 7 pada telapak kaki bayi. Nah, itu jari-jari kakinya itu akan menyebar, dan jempol kakinya itu akan ekstensi. Lalu tutup kembali setelah kita meriksa tadi itu, kita tutup kembali popok bayinya. Terus kita periksa kulit bayinya. Kita cek, kita lihat adakah tanda lahir atau tidak. Lalu lihat juga adakah pustul atau bintik kecil yang berisi nanah. Setelah itu kita ukur panjang badan bayi. Letakkan bayi pada tempat yang datar dan bayi itu diluruskan. Diukur dari oksiput punggung, bokong, lekukan kaki sampai ke tumit. Jadi dari sini sampai ke sini. Untuk panjang normal bayi itu 45 sampai 53 cm. Setelah kita mengukur panjang bayi, kita juga menimbang badan bayi, yaitu dengan cara kita meletakkan kain. Setelah ini timbangan, itu kita letakkan kain di atas timbangan untuk mencegah kehilangan panas bayi. Dan kita pastikan skala timbangannya itu di titik 0 sebelum pengukuran. Jadi kita biasanya itu kalau di timbangan itu kita periksa dulu itunya di titik 0 gitu. Nah, setelah itu saat melakukan pengukuran bayi itu kita tidak menggunakan baju atau menggunakan kain tipis. Jika menggunakan popok, itu kita cek apakah popok itu penuh atau tidak. Nah, untuk hasil penimbangannya itu dikurangi dengan berat alas dan pembungkus bayi ditambah dengan popok bayi. Nah, setelah selesai kita rapikan kembali bayi dan letakkan di tempat semula atau di box bayi tadi. Atau kita berikan pada ibunya dan kita beritahu pada ibunya hasil pemeriksaannya seperti apa. Seperti itu. Cukup sekian video dari saya mengenai pemeriksaan fisik BBL. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.